Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran media sosial online. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akhir-akhir ini dapat dirasakan di setiap aspek kehidupan masyarakat, di mana kemajuan teknologi komunikasi yang lain, internet, masuk dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena komunikasi merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar pada masyarakat. Kemudian media sosial menurut Arianto dan Wismantoro di tahun 2020, di mana media sosial adalah sebuah piranti lunak aplikasi online yang memungkinkan para pemakai untuk saling berdiskusi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam interaksi sosial secara online. Interaksi ini dapat berwujud teks, audio, gambar, video, dan berbagai media lain, baik secara individu maupun kombinasi antara berbagai hal yang telah disebutkan. Di sisi lain, media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Potensi manfaat terlibat dengan pelanggan secara online. Yang pertama, menjaga informasi dengan para pelanggan agar perusahaan mendapatkan pengetahuan apa yang sebenarnya para pelanggan pikirkan. Pemasar juga dapat memanfaatkan saran-saran positif, bahkan kritik terhadap produk dan layanan perusahaan, serta merek perusahaan, karena para pelanggan adalah elemen yang penting dalam marketing digital dan melibatkan dengan para pelanggan pada suatu platform sosial, maka bisa mendapatkan banyak umpan balik tanpa harus mengganggu perusahaan. Kemudian yang kedua ada para pemasar atau marketer yang melibatkan diri secara aktif dalam sosial media secara proaktif akan terlihat sebagai suatu hal yang responsif atau tanggap dan peduli kepada para pelanggan. Yang ketiga ada survei dan penelitian mengenai focus group discussion atau VGD. Riset marketing berbiaya mahal untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, tetapi adanya sosial media online, semua terasa terjangkau. Kemudian para influencer dapat mempengaruhi pelanggan untuk mengambil keputusan untuk membeli dan dijadikan target pemasaran melalui sosial media online. Bahkan peran mereka atau peran influencer ini dapat membantu perusahaan agar tetap menjaga reputasi perusahaan. Ada beberapa kelompok media sosial, yaitu ada social network, Facebook, Google Talk, ada Yahoo, YouTube, Wikipedia, Blog TV, ada live stream, social game, dan virtual worlds. Nah, apabila seorang pemasar bisa memanfaatkan media sosial, maka banyak manfaat yang akan didapatkan. Sebagai media pemasaran, sebagai media dagang, sebagai mencari koneksi, maupun memperluas pertemanan dan sebagainya. Apabila memanfaatkan media sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak sedikit kerugian yang akan didapatkan seperti kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata, autis, dan sebagainya. Orang yang pintar dapat memanfaatkan media sosial untuk mempermudah hidupnya, memudahkan dalam hal belajar, mencari pekerjaan, mengirim tugas, mencari informasi, maupun berbelanja secara online. Ciri-ciri media sosial yaitu pesan yang disampaikan tidak untuk satu orang, melainkan dapat ke berbagai banyak orang, misalnya pesan melalui SMS. Kemudian pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui gatekeeper. Ada pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan media lainnya. Dan yang terakhir ada penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Selain itu, media sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional. Yang pertama ada kesederhanaan. Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi
dan keterampilan marketing yang unggul. Sedangkan di media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa dasar TI dapat mengaksesnya. Yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet. Kedua, ada membangun hubungan. Media sosial menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah feedback langsung, ide, pengujian, dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat. Tidak dengan media tradisional yang tidak dapat melakukan hal itu. Media tradisional hanya melakukan komunitas satu arah saja. Kemudian jangkauan global. Media tradisional dapat menjangkau secara global, tetapi tentu dengan biaya sangat mahal dan memakan waktu. Melalui media sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten bagi setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke lebih banyak pengguna atau pelanggan ataupun konsumen. Kemudian yang terakhir ada terukur. Dengan sistem tracking yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektivitas promosi. Hal tersebut tidak seperti media konvensional yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian ada 4 fungsi media sosial. Yang pertama administrasi, yang kedua ada mendengarkan dan belajar, yang ketiga ada berpikir dan perencanaan, dan yang terakhir ada pengukuran. Administrasi sendiri yaitu pengorganisasian profil karyawan perusahaan dalam jaringan sosial yang relevan dan relatif di mana posisi pasar perusahaan sekarang. Pembentukan pelatihan kebijakan media sosial dan pendidikan untuk semua karyawan pada penggunaan media sosial. Di mana pembentukan sebuah blog organisasi maupun perusahaan dan integrasi konten dalam masyarakat yang relevan dan riset pasar untuk menemukan di mana pasar perusahaan yang ada. Yang kedua itu ada mendengarkan dan belajar, di mana pembuatan sistem pemantauan ini untuk pasar atau meriset pasar perusahaan yang diinginkan dan apa yang relevan bagi suatu perusahaan tersebut. Kemudian berpikir dan perencanaan. Dengan melihat administrasi, kemudian mendengarkan dan belajar, kemudian bagaimana sih perusahaan akan tetap di depan pasar dan bagaimana cara perusahaan berkomunikasi di pasar tersebut. Selain itu, bagaimana sih teknologi sosial untuk dapat meningkatkan efisiensi operasional hubungan pasar. Kemudian yang terakhir ada pengukuran, di mana perusahaan menetapkan langkah-langkah efektif yang sangat penting untuk mengukur apakah metode yang digunakan, isinya apa yang untuk dibuat, kemudian alat apa yang digunakan, apakah alat tersebut efektif atau tidak dalam meningkatkan posisi dan hubungan pasar perusahaan. Kemudian manfaat media sosial. Yang pertama, memudahkan untuk mengabaikan iklan tradisional terutama melalui lingkungan media tradisional seperti TV dan radio. Media sosial memungkinkan bagi pemasar untuk dapat membuat komunitas online untuk merek dan pendukungnya. Media sosial telah menciptakan sebuah forum untuk para pengguna merek. Media sosial juga memungkinkan pemasar memahami demografis dan berkesempatan untuk terlibat dengan konsumen yang disukai dan dipilih. Yang terakhir ada media sosial menyediakan jalan untuk membangun kontak pribadi langsung pada tingkat yang tidak tersedia bagi kampanye pemasaran tradisional. Ada contoh pemasaran di media sosial yang sering kita temui yaitu iklan Facebook sales stock dengan audiens khusus. Sales stock perusahaan di e-commerce fashion menggunakan iklan Facebook untuk menjangkau wanita muda, untuk menjangkau sasarannya dan mengarahkan mereka ke situs web. Sales stock dalam kekuatan Facebook
dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Setelah mulai mempromosikan produknya di halaman Facebook, bahkan sebelumnya sempat membuat situs web. Namun hasilnya kurang optimal. Dengan Facebook terjadi peningkatan 4 kali lipat dalam penjualan dalam waktu 3 bulan. Konten dengan menggunakan media sosial menjelajahi audiens untuk mengarahkan pengunjung atau calon konsumen ke situs web yang telah dibuat terlebih dahulu. Selain itu, perusahaan juga merasakan peluang dalam menjangkau populasi pengguna ponsel cerdas atau handphone maupun smartphone yang meningkat secara pesat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung chat di kolom komentar. Sekian, mohon maaf apabila terdapat salah dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.